Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjat Saripudinor. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, jurusan Bimbingan dan Konseling, semester 7. Saya di sini sebagai mahasiswa magang di SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memperbaiki hasil belajar. Apa itu hasil belajar? Hasil belajar adalah perubahan perilaku dan kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki oleh siswa setelah belajar, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor yang disebabkan oleh pengalaman dan bukan hanya salah satu aspek potensi saja. Hasil belajar yang dicapai oleh siswa tidak selamanya sesuai dengan yang diharapkan. Semua siswa pasti mengharapkan nilai ulangan atau prestasinya selalu baik, walaupun tidak belajar. Apabila yang sudah belajar dengan tekun, tetapi kadang-kadang hasil belajarnya atau nilai ulangan tidak bagus, hal itu tidak perlu disesali atau bahkan putus asa, tidak mau belajar lagi. Tetapi harus dicari apa yang membuat hasil belajarnya kurang. Kemudian dicari tindakan selanjutnya bagaimana. Pada umumnya yang menyebabkan hasil belajar atau nilai ulangan yang dicapai siswa kurang baik antara lain, yang pertama yaitu tidak mempunyai buku materi pelajaran. Siswa hanya mengandalkan keterangan yang disampaikan oleh guru pengajar di kelas. Yang kedua, belajar kalau mau ulangan saja. Materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru hanya ditunjukkan saja, lama-kelamaan bertambah banyak. Kalau mau ulangan baru dibaca. Bahkan waktu yang ada tidak cukup untuk membaca, apalagi memahaminya. Yang ketiga, malu bertanya. Sikap ini banyak dimiliki siswa pada umumnya, padahal malu bertanya seperti jalan. Agar terhindar dari hasil tersebut, maka perlu diperhitungkan upaya-upaya di bawah ini. Yang pertama yaitu milikilah pemahaman yang kuat tentang kewajiban pelajaran, yaitu belajar dengan baik. Yang kedua, belajar dengan teratur. Hal ini bisa ditunjukkan dengan membuat jadwal harian. Jadi, kalau kita belajar itu harus terkonsep. Misalnya setiap hari itu harus belajarnya misalnya 10 menit, 10 sampai 20 menit, tapi rutin setiap hari gitu belajarnya. Maka insya Allah hasil belajarnya akan lebih baik dan nilai ulangannya akan semakin bagus. Yang selanjutnya, disiplin belajar yang tinggi. Hal ini bisa dilatih dan dibiasakan dengan memaksa diri untuk belajar pada jam yang sudah ditetapkannya sendiri. Selanjutnya, milikilah konsentrasi yang baik. Konsentrasi adalah memusatkan pikiran pada suatu persoalan dan mengesampingkan hal-hal lain. Dengan konsentrasi yang baik, maka efektivitas dan efisiensi waktu belajar akan dapat diraih. Misalnya nih, waktu belajar ya fokus belajar dulu, jangan mikirin yang lain. Misalnya jangan mikirin main, pacar, atau mikirin apalah. Pokoknya fokus konsentrasi belajar aja dulu. Selanjutnya, lengkapilah buku-buku pelajaran yang dibutuhkan. Cara melengkapinya ini sekarang kan sudah zaman canggih, bisa lewat internet, bahannya banyak juga dari jurnal-jurnal. Selanjutnya, segera bertanyalah bila memenuhi kesulitan belajar, jangan menunda-nunda persoalan. Selanjutnya, kuasailah keterampilan belajar, misalnya cara cepat belajar, cara membuat ringkasan, dan sebagainya. Bangkitkan motivasi dalam diri. Nah, kita harus bisa menanamkan motivasi dalam diri kita. Misalnya kita mau apa gitu, pokoknya kita harus mempunyai motivasi dalam belajar itu.
contohnya nih, motivasi kita dalam nilai ulangan semester depan nih, kita harus dapat berapa, targetnya dapat berapa. Misalnya matematika dapat 75. Jadi kita harus mengejar target itu. Kita harus belajar dengan baik, dengan tekun supaya target kita tercapai. Selanjutnya, carilah sumber kegagalan dan mintalah bantuan kepada pihak-pihak yang mampu. Ya, sekian itulah penjelasan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.